Menurut Al-Quran, siksa kubur itu tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kecil kita menerima doktrin tentang siksa kubur. Tapi setelah saya kaji di Al-Quran, ternyata ayat-ayat di Al-Quran justru bicara sebaliknya, bahwa siksa kubur itu tidak ada. Saya akan sampaikan ayat-ayat yang membantah keberadaan siksa kubur. Menurut doktrin siksa kubur, orang yang ada dalam kubur bisa mendengar langkah kaki orang yang menguburkannya dan bisa mendengar pertanyaan kubur dari malaikat. Padahal di Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang telah mati itu tidak bisa mendengar. Maka sesungguhnya kamu tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan apabila mereka itu berpaling membelakang. Surat Ar-Rum ayat 52. Ayat itu menyamakan orang yang telah mati dengan orang yang tuli, sama-sama tidak bisa mendengar. Jadi kalau ada yang menyatakan orang mati bisa mendengar, maka bertentangan dengan ayat ini. Pernyataan itu ditegaskan sebanyak 3 kali dalam Al-Quran, yaitu di Quran Surat Ar-Rum ayat 52, Surat An-Naml ayat 80, dan Surat Al-Fatir ayat 22. Selain tidak bisa mendengar, orang yang telah mati juga tidak bisa berbicara. Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan bacaan itu gunung-gunung dapat digoncangkan atau bumi jadi terbelah, atau oleh karenanya orang-orang yang sudah mati dapat berbicara, tentu Al-Quran itulah dia. Ar-Ra'd 2 ayat 31. Berbeda dengan doktrin siksa kubur yang mengatakan orang yang telah mati bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Kalau orang yang telah mati bisa mendengar dan menjawab pertanyaan malaikat serta mengalami siksa kubur, berarti dia hidup kembali. Sehingga dia mengalami 3 fase kehidupan, yaitu hidup di dunia, di alam kubur, dan di akhirat. Padahal menurut Al-Quran, manusia hanya mengalami 2 fase kehidupan dan 2 fase kematian. Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami, maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?" Al-Mu'min ayat 11. Apa saja tahapan 2 kali mati dan 2 kali hidup kita? Jawabannya ada di Al-Quran. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati. Lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia akan mematikan kamu. Dia akan menghidupkan kamu kembali, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Baqarah ayat 28. Sebelumnya kita mati, maksudnya masih berupa tanah. Lalu Allah menghidupkan kita di dunia saat ini. Kemudian Allah akan mematikan kita. Lalu Allah akan menghidupkan kita kembali di akhirat nanti. Jika kita dihidupkan kembali di alam kubur, berarti hidup dan mati menjadi 3 kali. Tentu ini tidak sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran di atas. Lantas bagaimana dengan ayat berikut ini? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu mati. Bahkan sebenarnya mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Kalau kita baca tafsiran atau penjelasannya di ayat lainnya, maksud ayat itu adalah orang yang gugur di jalan Allah sudah dipastikan masuk surga, dan masuk surganya juga paling awal. Dan orang yang telah mati akan merasa besoknya sudah di akhirat, sebagaimana dijelaskan di ayat berikut ini. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ali Imran ayat 169-170. Jadi yang dimaksud hidup di ayat itu bukan hidup di alam kubur, tapi di surga yang ada di sisi Allah. Karena di sisi Allah ada surga, bukan kuburan. Pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ali Imran ayat 15. Kalau kita baca konteks ayat itu untuk membantah orang munafik yang takut mati kalau berjihad di jalan Allah. Karena mereka mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati sia-sia.
Orang mati itu kondisinya sama seperti orang tidur, sama-sama tidak sadar dengan kondisi di sekitarnya. Karena itu ketika dibangkitkan, dia akan kaget dan bertanya-tanya siapa yang membangunkan dari tempat tidurnya. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur atau kubur kami? Lalu dikatakan kepada mereka, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benarlah para Rasul-Nya. Yasin ayat 52. Jika mereka selama ini menunggu kedatangan hari kiamat di alam kubur, tentulah mereka tidak akan kaget lagi ketika dibangkitkan dari kuburnya. Tapi menurut ayat itu mereka kaget, karena selama ini mereka tidak merasakan apa-apa, persis seperti orang yang dibangunkan dari tidurnya. Orang yang sedang tidur merasa waktu berjalan begitu cepat, padahal mungkin dia tidur sudah beberapa jam lamanya. Begitu pula dengan orang yang dibangkitkan nanti, akan merasa seperti tidur sebentar, padahal sebenarnya sudah berlalu ribuan tahun lamanya. Pada hari ketika melihatnya hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar tinggal dikubur pada waktu petang atau pagi. An-Nazi'at ayat 46. Banyak sekali ayat yang serupa dengan ini, yaitu di Quran Surat Al-Isra ayat 52, Surat Toha ayat 103 sampai dengan 104, Surat Yunus ayat 45, Surat Al-Mu'minun ayat 112 sampai 114, Surat Ar-Rum ayat 55 sampai 56. Di Al-Quran, Allah memberikan gambaran orang yang dibangkitkan di akhirat seperti para pemuda Al-Kahfi yang merasa tidur di gua hanya sehari atau setengah hari, padahal sudah berlalu ratusan tahun. Demikianlah kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka sendiri. Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Al-Kahfi ayat 19. Atau seperti orang yang digambarkan di Al-Quran berikut ini. Atau seperti orang yang melewati suatu negeri yang bangunan-bangunannya telah roboh menutupi reruntuhan atap-atapnya. Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini sesudah kehancurannya? Lalu Allah mematikannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Dia Allah bertanya, berapa lama engkau tinggal di sini? Dia menjawab, aku tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya engkau telah tinggal selama 100 tahun. Al-Baqarah ayat 259. Menurut doktrin siksa kubur, orang yang zolim akan disiksa dalam kuburnya. Sedangkan di Al-Quran diterangkan bahwa orang zolim akan ditunda azabnya sampai hari kiamat. Itu artinya mereka tidak mengalami siksa kubur. Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang zolim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Mereka datang bergegas-gegas memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Surat Ibrahim ayat 42. Jika ada riwayat hadis yang tidak sesuai dengan Al-Quran, maka kita wajib mengikuti Al-Quran, bukan sebaliknya. Itu artinya riwayat hadis itu bukan berasal dari Rasulullah SAW. Insya Allah, lain kali saya akan membahas tentang mekanisme periwayatan hadis Nabi. Kalau siksa kubur itu benar adanya, bagaimana jika orang yang telah mati, lalu jasadnya diawetkan atau dibakar sampai menjadi abu? Orang yang percaya dengan siksa kubur tidak akan bisa menjawab pertanyaan ini. Kalau yang disiksa adalah ruhnya, maka di video saya sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ruh itu bukan sebuah entitas kehidupan, tapi wahyu dari Allah. Bukti nyata bahwa jasad orang mati tidak disiksa adalah jasadnya mantan pemimpin Cina, yaitu Mao Zedong, yang tetap utuh. Jasadnya diawetkan dan bisa disaksikan tiap hari di museum Cina. Mereka yang percaya dengan siksa kubur mengambil ayat-ayat berikut ini sebagai dasarnya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung dari azab yang amat buruk. Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'min ayat 45-46. Mereka menganggap Allah menampakkan neraka pada pagi dan petang kepada Fir'aun di dalam kuburnya.
Padahal ayat itu tidak menyebutkan tentang alam kubur. Ayat itu menyebutkan tentang azab yang menimpa Fir'aun dan kaumnya. Dan Al-Quran menerangkan bahwa azab itu terjadi sewaktu mereka masih hidup, yang menjadikan hidup mereka seperti di neraka. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu dapat menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan berikan kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Al-A'raf ayat 133-134. Orang-orang yang percaya dengan siksa kubur juga berdasar pada ayat berikut ini. "Hai orang yang beriman, janganlah kamu jadikan penolongmu kaum yang dimurkai Allah. Sesungguhnya mereka telah putus asa terhadap negeri akhirat, sebagaimana orang-orang kafir yang berada dalam kubur telah berputus asa." Al-Mumtahanah ayat 13. Mereka mengatakan orang kafir yang berada dalam kubur sedang berputus asa. Padahal ayat itu tidak bicara tentang siksa kubur. Ayat itu menerangkan bahwa orang kafir yang ada dalam kubur telah berputus asa, bukan sedang berputus asa. Karena kata berputus asa di situ memakai bentuk lampau atau past tense atau fi'il madhi, bukan bentuk sekarang atau present tense atau fi'il mudhari. Jadi mereka putus asa ketika mereka dalam proses menghadapi kematian, bukan setelah dikubur. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 99-100. Lantas, bagaimana dengan alam barzah? Di ayat itu disebutkan tentang barzah, tapi bukan sebuah alam. Barzah artinya penghalang atau pembatas, sebagaimana barzah atau pembatas yang ada di dua lautan berikut ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas atau barzah yang tidak dilampaui masing-masing. Ar-Rahman ayat 19-20. Barzah adalah dinding atau pembatas yang menghalanginya dengan kehidupan. Setelah dia melewati pembatas antara hidup dan mati itu, maka dia tidak bisa lagi merasakan apapun sampai hari kebangkitan. Jika alam kubur itu benar, tentu itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa dan pastinya tidak akan luput diterangkan di Al-Quran. Tapi ternyata tidak ada satupun ayat Al-Quran yang menerangkan tentang siksa kubur. Yang ada justru sebaliknya. Banyak sekali ayat Al-Quran yang membantah keberadaan alam kubur dan siksa kubur. Jadi mulai sekarang jangan bayangkan orang tua, saudara, atau teman kita yang sudah meninggal duduk atau terbaring menunggu datangnya hari kiamat. Mereka sudah tidak merasakan apa-apa lagi. Mereka baru dihidupkan kembali setelah kiamat. Tapi kita tetap bisa mengirimkan mereka doa yang bisa bermanfaat di hari perhitungan amal nanti. Misalnya hari ini kita meninggal, maka besoknya kita sudah dihidupkan kembali. Itu menunjukkan kalau surga dan neraka itu sebenarnya sangat dekat sekali. Jaraknya hanya sehari atau setengah hari dengan kehidupan kita. Maka berbahagialah orang yang banyak berbuat baik, karena dia akan memasuki kehidupan baru yang memuaskan. Dan merugilah orang yang banyak berbuat keburukan, karena dia akan memasuki azab yang sangat pedih. Tidak akan bisa keluar dari sana abadi untuk selama-lamanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.